Jadi cinta itu memberi kekuatan pada jiwa kita. Jadi kalau kita isi jiwa kita ini hanya dengan ambisi, hanya dengan cita-cita, keinginan, kepentingan duniawi dan lain sebagainya, maka jiwa kita akan lapar secara spiritual. Hidup yang rasanya hampa. Jadi carilah itu. Sisi mana dari aspek cinta yang bisa kita hidupkan biar hidup kita bisa tambah bergairah. Dan tentu saja dia ketenangan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mahabbah itu ya dari kata-kata habba. Nanti masdarnya hub. Nah, mahabbah itu bisa berarti sofa wal bayat. Jadi sofa itu orang biasanya mengartikannya suci. Bayat itu artinya putih, bait. Ya di situ tulisannya transparan kayak kaca itu kan, bening. Jadi cinta itu nanti berhubungan dengan kesucian, kebeningan hati dan juga putih. Mungkin konotasi dari karakter cinta yang sifatnya fitri. Fitri itu berarti dia anugerah langsung dari Allah. Nah, ini penjelajahan dari sisi bahasa yang pertama. Dari sisi bahasa yang kedua, hub itu bisa dimaknai al-ulu wal zuhur. Ulu itu artinya tinggi, zuhur itu artinya tampak, kelihatan, menjulang. Berarti tinggi dan tampak itu kan berarti menjulang. Berarti cinta itu megah. Dari sisi bahasa. Jadi teman-teman yang sedang punya cinta di hatinya atau sedang menanggung suka cinta atau duka cinta, kalian megah, luar biasa, karena atribut cinta itu kan atribut yang luar biasa. Yang ketiga, al-luzum wat-tabat. Luzum itu artinya tetap, sabat itu artinya ya tetap, konsisten, istiqomah. Ini mungkin maksudnya kalau orang jatuh cinta, kalau cinta sudah masuk, itu sulit sudah dihindari, sulit disingkirkan, tidak mudah. Kalau sudah tertanam dalam hati, menyingkirkannya tidak gampang. Kalau belum jatuh cinta itu tidak ada masalah apa-apa, tapi begitu jatuh cinta itu beratnya setengah mati untuk menyingkirkan. Maka dia al-luzum was-sabat. Ini cinta itu kan berarti yang di awal sering saya jelaskan, dia anugerah, tapi kalau sudah datang susah disingkirkan. Jadi datang tidak diundang, pulangnya susah, dia diusir pulang nggak bisa. Jadi al-luzum was-sabat. Dan yang terakhir lub. Hub itu bermakna lub. Lub itu inti. Ada juga yang memaknai hub itu seperti benih. Jadi dia inti, hakikat, hakiki. Hidup ini tanpa adanya cinta rusak pasti. Kalau tidak percaya, besok kira-kira Allah mencabut makhluknya yang namanya cinta ini. Tiba-tiba besok pagi orang tua tidak ada yang sayang pada anaknya. Kemudian sesama saudara rasa sayang itu hilang. Dalam hal apapun tidak ada rasa cinta. Mungkin kupu-kupu dengan bunga, mungkin apapun seandainya itu hilang, besok mungkin bisa kiamat. Yang masih membuat dunia ini tegak adalah masih hidupnya rasa cinta ini. Maka dia disebut lub, inti. Nah, jadi dari sisi bahasa saja, dari sisi pemaknaan kata saja sudah kelihatan maksudnya cinta ini.
Jadi dia sofa wal bayat, al-ulu wal zuhur, al-luzum wat tabat, dan al-lub. Baik, jadi ini tahap pertama. Lanjut ya, pelan-pelan kita belajar. Yang kedua, kedudukannya cinta. Ini mungkin bisa kita sebut urgensinya cinta. Kedudukan pentingnya cinta dalam hidup. Ini saya ambil satu kalimat dari kitab beliau. Cinta merupakan kekuatan jiwa, asupan spiritual, dan ketenangan jiwa. Satu kalimat ini dulu ya. Satu kalimat ini bisa panjang maknanya. Jadi cinta itu memberi kekuatan pada jiwa kita. Ini yang sedang jatuh cinta atau punya cinta bisa merasakan betapa daya dirinya berlipat-lipat saat jatuh cinta. Yang cinta dengan pekerjaannya dengan yang tidak cinta semangatnya kan beda. Yang cinta dengan belajar seperti ngaji filsafat ini dengan yang sekedar ikut-ikutan, masih belum ada keterikatan, belum ada rasa sama sekali, itu kan gairahnya untuk ikut kajian beda. Jadi begitu muncul rasa cinta, kekuatan kita berlipat. Simbah-simbah kita dulu berjuang membela tanah air sampai rela mengorbankan jiwa, berlipat-lipat semangatnya. Kenapa? Cinta pada tanah airnya. Dan dia asupan spiritual. Jadi dimensi spiritual jiwa kita akan kelaparan, akan kekeringan kalau dia tidak kita beri asupan cinta. Jadi kalau kita isi jiwa kita ini hanya dengan ambisi, hanya dengan cita-cita, keinginan, kepentingan duniawi dan lain sebagainya, maka jiwa kita akan lapar secara spiritual. Jadi lapar spiritual itu hidup yang rasanya hampa. Tidak jelas, ini kok hidup ini kok rasanya begini ya, hidup ini. Kemungkinan kita kehilangan aspek cinta ini. Kalau teman-teman merasa hilang gairah, hilang semangat di sisi apapun dalam hidupnya, kemungkinan ada unsur cinta ini yang hilang. Jadi carilah itu, sisi mana dari aspek cinta yang bisa kita hidupkan biar hidup kita bisa tambah bergairah. Dan tentu saja dia ketenangan jiwa. Jadi begitu kita punya cinta, jelas tujuan kita, jelas mana yang kita bela, jelas mana yang kita utamakan. Hidup lebih tenang, tidak lagi mencari-cari, tidak lagi bertanya-tanya, tidak lagi terasa hampa. Lanjut, nah itu penjelasan dari satu kalimat tadi ya. Kita lanjutkan, cinta merupakan kehidupan yang apabila seseorang tidak mendapatkannya, maka ia termasuk seperti orang-orang yang mati. Jadi berarti apa? Kalau ada orang hiduplah yang sesungguhnya, itu berarti apa? Hiduplah dengan dan dalam cinta. Hiduplah dengan saling mencintai. Itu hidup yang membahagiakan. Karena orang yang bisa mencintai dan orang yang dicintai itu sama-sama membahagiakan. Cinta adalah cahaya yang apabila seseorang kehilangannya, maka ia bagai berada dalam lautan kegelapan. Ya karena begitu kehilangan cinta, kita akan kehilangan orientasi. Jadi tidak tahu aku harus kemana, menuju kemana, yang ku bela apa, yang ku perjuangkan apa, yang akan aku wujudkan apa, ketika tidak ada cinta dalam diri kita. Cinta merupakan kesembuhan yang apabila seseorang kehilangannya, maka semua penyakit akan menyusup dalam dirinya. Nah, ini hubungannya dengan imunitas.
Yo karena tadi cinta itu membuat kita bahagia, membuat kita jelas, tenang, spiritualitas kita terjaga, batin jiwa kita kuat, secara kesehatan yo imun kita meningkat. Jangan-jangan ya cuma teori asal-asalan. Kok corona ini lama ndak sembuh, lama ndak selesai-selesai, menyebarnya kok terus-menerus ndak berhenti-berhenti, mungkin karena imun kita ndak pernah tinggi, kita mudah sekali terkontaminasi oleh virus. Kenapa? Jangan-jangan batin jiwa kita ini masih banyak kebencian-kebencian, entah terhadap apapun. Mungkin seseorang, mungkin sekelompok orang, mungkin sesuatu dan lain sebagainya. Kita jangan-jangan mungkin pengaruhnya medsos dan lain-lain itu terjadi seringkali membenci, saling membenci, bukan saling mencintai. Ingin orang yang kita benci susah, salah, jatuh dan lain sebagainya, dan itu berseliweran di sekeliling kita. Nah ini mungkin kalau pakai kalimat ini jangan-jangan itu yang membuat imun kita tidak bagus, sehingga mudah disusupi virus. Nah mari kita ciptakan atmosfer yang penuh cinta, saling mencintai, saling peduli. Nah cinta juga adalah kesenangan yang apabila seseorang tidak mendapatkannya, maka hidupnya akan terasa pilu sepanjang waktu. Ini yang pernah tahu rasanya jatuh cinta akan ngerti bagaimana indahnya cinta dan bagaimana kehilangan cinta. Baik, nah ini yang kalimat terakhir ini yang nanti banyak dielaborasi oleh Syekh Ibnu Qayyim. Cinta merupakan ruhnya keimanan dan perbuatan-perbuatan, tahapan-tahapan, dan kondisi-kondisi. Di mana ketika cinta itu lepas darinya, maka iman itu, perbuatan itu, kondisi itu seperti tubuh tanpa ruh. Jadi kalau kita menghidupkan agama kita, menghidupkan keimanan kita dalam situasi sehari-hari kita, ayo tidak hanya jasadnya saja, tidak hanya fisik kita saja yang beragama, tapi juga dengan ruhnya sekalian. Ruhnya apa? Cinta. Jadi ruhnya keimanan itu cinta. Agama itu rangkaian dari cinta ke cinta. Cinta kita pada Allah jadi puncaknya, cinta kita pada Rasulullah, cinta kita pada sesama, cinta kita pada semesta. Pokoknya isinya rangkaian dari cinta ke cinta. Disitulah maka kan sering ada kalimat Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmat itu kan tidak lain daripada rasa kasih sayang cinta yang mendalam untuk seluruh semesta. Jadi kalau kehilangan cinta berarti keimanan, keberagamaan kita kehilangan ruhnya. Baik, nah ini kalimat dari kitabnya Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Nah ini tanda-tanda cinta, ini agak banyak ya, sekitar 20-an. Saya agak cepat menjelaskannya, beberapa di antaranya sudah kita jelaskan di minggu-minggu sebelumnya, agak mirip. Coba ya, ini dengan intonasi netral, meskipun nanti sebenarnya arahnya untuk mahabbatullah, cinta ilahiyah. Ini untuk identifikasi ya, boleh teman-teman pakai. Aku itu cinta dunia enggak sih? Aku itu cinta dia enggak sih? Aku coba unsur-unsur ini ada enggak? Kata Syekh Ibnu Qayyim, orang yang cinta itu selalu ingin memandang, tidak pernah jemu memandang. Nggak bosen-bosen lihat wajahnya, nggak bosen lihat fotonya. Ayo ngaku siapa yang suka stalking, lihat-lihat foto Instagramnya orang yang disenangi, diam-diam nggak ngomong misalnya, itu jangan. Memang ada rasa itu. Kalau teman-teman mengidolakan siapa, kan ya bolak-balik ya dibuka fotonya, dibuka Instagramnya, dibuka
Karena memang itu tandanya cinta. Ndak ono bosen nih. Beda mungkin teman-teman nonton koncone sing lanang-lanang cowok sama cowok kan ini ndak terlalu perhatian ke wajah kan, ya kita bergaul biasa saja. Tapi biasanya pada yang kita cintai kita ingin memandang, ndak jemu. Ya kalau ndak berani mandang langsung ya ngelirik-ngelirik kalau pas ketemu. Nah itu ciri pertama. Ciri kedua sebaliknya, kalau kita yang dipandang kita malah menunduk, tidak berani menatap langsung. Kalau diajak ngomong muter-muter itu, pokoknya tidak berani tatap-tatapan langsung. Itu biasanya ada rasa. Katanya Ibnu Qayyim loh ya. Jangan dianukan saya. Boleh diidentifikasi nanti teman-teman ngobrol sama siapa kok. Kalau diajak ngomong rasanya tidak tenang, agak muter-muter gimana, tidak benar berani bertatapan langsung. Kemungkinan loh ya, ini jangan dipastikan. Ada rasa itu. Jadi menundukkan pandangan jika sang kekasih sedang memandangnya. Yang ketiga, itu saja banyak diingat, banyak dibicarakan. Namanya sering disebut entah sengaja atau tidak sengaja. Nah, kamu ingat-ingat yang sering kesebut secara tidak sengaja itu sopo, misalnya ngobrol kita tidak sadar kok bolak-balik nyebut nama ini ya. Nah misalnya, nah itu kemungkinan memang sudah tersangkut di pikiran, di hati kita. Jadi ini kata Syekh Ibnu Qayyim begitu, ciri yang ketiga. Nah yang keempat, tunduk pada perintah yang dicintai dan lebih mengutamakan perintah itu daripada kepentingannya sendiri. Oh ini kalau mahasiswa kadang-kadang ngerjain skripsinya pasangannya dulu, nanti aku lulusnya belakangan saja. Mungkin ada yang pengalaman gitu ya. Jadi kalau pacarnya sedang dapat tugas makalah dibelain melekan, bantu, kadang-kadang tidak bantu, buatin. Sementara makalahnya sendiri tugasnya keteteran, dimarahi dosen. Wow, itu salah satu tanda itu ya memang seneng. Atau teman-teman yang digituin sama lawan jenisnya ya, hati-hatilah, mungkin dia memang sedang suka. Itu ciri yang keempat, ada perhatian yang berlebih. Nah, selalu siap mendengarkan. Jadi selalu mencurahkan pendengaran untuk kekasihnya, orang yang dicintai. Tidak ada bosennya, betah ngobrol kalau sama dia. Mungkin semoga teman-teman yang pernah ngalami ingat ya, kadang-kadang ketika yang saling jatuh cinta telepon-teleponan itu bisa mulai isak sampai jam 10 malam, mulai udah ono berhentinya. Kenapa? Indah mendengarkan dan berbicara dengan orang yang dicintai itu. Temanya bisa apa saja, kadang-kadang tidak terasa. Kita sudah ngobrol sampai tengah malam ini ya. Nah itu kenapa? Karena jiwa kita terbuka untuk menerima kehadirannya. Kan sering kita itu tidak kerasan ngomong sama orang. Kadang-kadang deket sama orang ini tidak kerasan sama sekali. 1 menit rasanya 1 jam. Tapi dengan orang yang kita cintai bisa sebaliknya, 1 jam rasanya 1 menit. Nah, jangankan yang besar-besar, yang kecil-kecil ini dicontohkan oleh Syekh Ibnu Qayyim. Orang yang mencintai itu, lihat rumahnya saja. Jangan-jangan disebut nama kotanya saja yang dicintai, itu dia bergetar hatinya. Nah, itu berarti jatuh cinta beneran. Saya masih ingat, saya tidak tahu ya, ada cerita. Ini entah benar entah tidak, saya baca di salah satu buku. Jadi satu ketika Khalifah Abbasiyah ini punya putra mahkota, putranya Harun al-Rasyid ini kan Al-Ma'mun. Al-Ma'mun ini tiba-tiba sakit keras.
tidak ada tabib yang bisa mengobati. Nah, ini kebingungan ayahandanya, ini gimana calon putra mahkota kok sakit. Akhirnya dipanggillah Imam Syafi'i. Jadi ini ulama besar cendekiawan yang ilmunya sangat luas saat itu untuk mendiagnosis, mengidentifikasi anakku ini sakit apa sebenarnya. Nah, datanglah Imam Syafi'i setelah beberapa lama melihat kondisi Al-Ma'mun yang sakit keras ini, ngobrol-ngobrol sama ayahnya, sama pengawal-pengawalnya, akhirnya dia curiga sesuatu. Akhirnya Imam Syafi'i minta tolong prajurit ada yang mencari, tulislah semua nama jalan di kota ini, di kota Baghdad ini, bawa ke saya. Nah, ini semua heran, orang sakit kok malah disuruh bawa nama jalan yang ada di kota Baghdad. Ya karena perintahnya Imam Syafi'i, ya dibawa saja pada beliau. Setelah itu oleh Imam Syafi'i, nama-nama jalan di seluruh kota Baghdad itu dibisikkan ke telinganya Al-Ma'mun. Dibisikkan satu-satu, sampai di salah satu nama jalan Al-Ma'mun ini respon seperti orang terkejut. Nah, sekarang tahu Imam Syafi'i titik penyakitnya. Dipanggil lagi prajurit, wahai prajurit, tolong cari. Nah, di jalan yang disebut yang membuat Al-Ma'mun kaget tadi, cari nama-nama perempuan semua yang ada di jalan ini. Nah, terus dicari sama prajurit tadi, diidentifikasi pokoknya orang yang tinggalnya di jalan itu semuanya ditulis namanya. Setelah itu dibisikkan lagi oleh Imam Syafi'i ke telinganya Al-Ma'mun, namanya satu-satu. Nah, sampai di salah satu nama disebut Al-Ma'mun ini lagi-lagi seperti orang terkejut, dan lebih dahsyat terkejutnya, dia sampai bisa terbangun. Nah, sekarang Imam Syafi'i tahu, oh penyakitnya ternyata ini. Ternyata Al-Ma'mun sedang jatuh cinta, tapi tidak berani ngomong pada orang tuanya karena yang dicintai orang biasa. Nah, ini salah satu contoh bahwa rumahnya, jalannya, namanya orang yang kita cintai, itu kalau disebut di telinga kita, batin kita mesti tergetar. Kalau bahasanya Al-Quran kan, kalau dibaca ayat-ayat Allah itu kan, wa idza tuliyat ayatu zadatuhum imana. Jadi imannya tambah kalau disebut nama Allah, orang yang mencintai Allah. Kita juga begitu, orang yang kita cintai kalau disebut hal-hal yang berhubungan dengan orang yang kita cintai ini, batin kita mesti bergetar. Yang lebih pengalaman, yang mungkin yang masih asik-asiknya jatuh cinta masih belum terasa. Nanti yang sudah mantan akan terasa kalau lihat, wah ini rumahnya dulu, wah ini, itu dulu kita berdua di sini. Ya, itu lebih terasa kesannya, tempat tinggal, rumah dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya tandanya orang mencintai itu segera ingin mendatangi sosok yang dicintai, ingin ketemu terus. Nama lainnya dari rindu. Di orang yang jatuh cinta itu pasti rindu. Kok orang ngaku jatuh cinta tapi kamu rindu enggak sama aku? Enggak, biasa aja. Ya berarti belum. Kalau orang cinta itu mesti ingin ketemu terus. Nah, lanjut, tanda-tanda cinta. Nanti tanda ini akan klop masuk semua ketika kita cinta kepada Allah. Mencintai segala hal yang dicintai oleh kekasih. Ini kalau nanti cinta pada Allah berarti otomatis kita akan cinta pada Rasulullah. Otomatis harusnya kita juga cinta pada semua manusia, karena Allah itu sangat penyayang pada manusia, karena Allah memuliakan semua manusia. Juga mencintai seluruh alam semesta, karena alam semesta ini ciptaannya Allah. Semua yang berhubungan dengan kekasih kita, dengan orang yang kita cintai, itu kan juga kita cintai.
film kesukaannya, drama Korea yang sering dia tonton, apapun itu yang kita ingin tahu dan juga ingin niru-niru. Terus kalau sudah menempuh jalan menuju tempatnya sang kekasih itu rasanya cepat, ingin capek juga tidak terasa karena ingin ketemu sang kekasih. Kemudian ada rasa gelisah ketika akan bertemu atau ketika ditemui oleh kekasih. Gelisah itu karena ingin segera bertemu, khawatir salah tingkah, khawatir salah ngomong, khawatir melakukan sesuatu yang membuatnya tidak berkenan. Nah, ini perasaan gundah, gelisah. Dan canggung. Canggung itu rasanya agak kaku-kaku gimana gitu. Mungkin teman-teman bisa merasakan ya, kalau tidak ada rasa apa-apa, itu mungkin kadang kita ngobrolnya lancar saja, lanyah saja. Tapi ketika muncul sedikit-sedikit rasa, itu biasanya agak canggung sudah. Agak kaku-kaku gimana gitu. Nah, itu boleh dicek. Itu berarti ada tanda-tanda. Padahal kalau teman yang ini santai saja loh, itu ngomongnya lancar. Tapi begitu sama yang agak dipikirkan ini kok terus jadi kaku yo. Nyari bahan kok sulit sekali ya. Sekali ngomong kok ya malah keliru tuh ya. Nggak ngomong yang nggak penting itu misalnya. Oh, itu kemungkinan memang rasa itu ada. Jadi ya, wah ini nanti sama-sama perhatian nanti ya ke pasangan teman-teman di sekelilingnya, coba dicek. Nah, lanjut. Terus cemburu pada sosok yang dicintai. Kalau ini pasti ya, kalau ada yang mendekat-dekat, kalau ada wah kok dia ngobrol sama itu kok asik ya, kalau sama aku kok kaku, aku padahal pengen ya seasik itu loh. Itu rasa-rasa itu pasti ada. Rela berkorban, ini sudah ciri di mana-mana orang mencintai itu rela berkorban. Kemudian suka menyenangkan yang dicintai. Ini juga ciri yang sering disebut. Lanjut. Nah, kalau sudah dengan kekasihnya, biasanya suka menyendiri, menjauhi keramaian. Nah, kalau ini kholwat ya. Terus tunduk dan patuh pada sosok yang dicintai. Oke, teman-teman sudah sering mendengar penjelasan ini. Nah, ini yang menarik. Suka ambil nafas panjang. Ini menarik ya dari Ibnu Qayyim ini. Parameternya orang jatuh cinta itu sering ambil nafas panjang. Itu kata Ibnu Qayyim tafsirnya dia. Mengambil nafas panjang itu tafsirnya dua. Yang pertama, karena rasa sakit, entah karena apa saja yang ingin kita tutupi, atau rasa gembira yang tidak ingin kita pamer-pamerkan. Jadi dua hal ini sama-sama membuat kita ambil nafas panjang, saking bahagianya atau untuk menetralisir rasa perih yang ada di dada. Itu orang kemudian menghela, mengambil nafas panjang. Jadi ini tanda selanjutnya. Wah, ini nanti teman-teman coba diperhatikan nafasnya panjang-panjang apa enggak. Kalau nafasnya bolak-balik kok nafas panjang, jangan-jangan ada sakit hati yang ditutupi itu. Enggak berani menyampaikan, enggak berani ngomong. Nah, terus tentu saja menghindari apapun yang membuat kita khawatir dijauhi oleh yang kita cintai atau membuat yang kita cintai marah. Ini apa saja, kita hati-hati jangan sampai dia marah. Oh, kalau ini dia tidak suka ini, aku tidak. Itu tanda-tandanya orang jatuh cinta. Dan terakhir, ada rasa cocok. Kalau ini pasti, aku suka dengan itunya. Apapun yang dari dia, kalau sudah jatuh cinta itu, apapun yang dari yang dicintai kok rasanya pantas saja. Dia pakai baju apa aja, tidak pantasnya. Dia melakukan apa saja, ya cocok saja. Perilaku-perilakunya apapun kok rasanya pas semua ya. Itu kenapa? Karena kita sudah ada cinta. Ya kebalikannya orang benci. Orang benci itu pecinta, orang lain melakukan apa saja itu ya rasanya tidak cocok semua. Kalau sudah benci, kalau sudah cinta ya cocok semua.
Baik, ciri-ciri yang hampir 20 ini teman-teman boleh masukkan nanti pada seandainya ini objeknya adalah Allah, yang saya cintai ini Allah, ada ndak sih ini karakter ini dariku pada Allah? Termasuk yang ambil nafas panjang tadi. Perih ndak sih hatiku sampai ambil nafas panjang kalau terlewat waktu untuk bisa asik berdua dengan Allah misalnya? Perih enggak sih dadaku kalau melakukan hal-hal yang sebenarnya ini bisa mengundang murkanya Allah? Jadi makanya teman-teman, ini tanda-tanda cinta.